Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa media Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dalam keadaan sehat wal afiah di saat kita sedang melaksanakan ibadah Siyam Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini, dalam keadaan kita juga sedang dihadapkan dengan satu musibah, ya, wabah corona. Semoga semuanya kita bisa lewati dengan selamat, ibadah kita diterima, kita juga sehat, dan semoga kita senantiasa terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan berbincang masih seputar tentang kehidupan orang-orang beriman. Betapa kehidupan orang-orang beriman itu senantiasa dalam kebaikan. Yahyal mu'min daiman bainal amrayn, yusrun wa usrun. Wa kilahuma ni'matun law ayqan. Kehidupan mukmin, ya, senantiasa tidak pernah lepas dari dua keadaan. Jadi kita tidak akan pernah lepas dari dua keadaan. Yaitu apa? Yusrun wa usrun. Kadang mudah, kadang susah. Kadang sulit, ya, kadang mudah. Itu senantiasa akan mewarnai kehidupan kita. Tidak seorang pun kecuali pasti akan selalu berada dalam di antara dua kemungkinan ini. Wa kilahuma ni'matun, tetapi perlu dipahami bahwa kedua-duanya, baik dalam keadaan mudah, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan bunga, itu semua nikmatnya. Bagi orang-orang beriman, lau ayqan, jikalau kita memang betul-betul yakin. Fafil yusri yakunu syukru. Wafil yusri, pada saat kita sedang dalam kemudahan, asyukru, maka orang beriman itu selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam keadaan bersyukur itu Allah telah janjikan wa sayajzillahu syakirin. Allah akan membalas terhadap orang-orang yang syakirin, orang-orang yang bersyukur. Dengan pengertian syukur yang sudah sering dijelaskan oleh para ustaz, ya, yaitu meyakini bahwa tidak ada satu nikmat pun kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu memuji Allah, bertahmid. Kemudian yang paling penting, sikap syukur ini kita gunakan nikmat Allah untuk tetap terus melaksanakan perintah-perintahnya, mengagungkan asma'nya, ya, melaksanakan ketaatan-ketaatannya, karena memang Allah berikan nikmat itu tidak tanpa maksudnya, tidak ada, bukan kosong dari maksud. Setiap Allah memberikan nikmat itu ada tujuan. Nah, ketika kita bisa menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuannya, maka kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat sedang menghadapi kesulitan, yakunus sabr, tentu orang beriman itu akan bersabar dengan sabar yang sudah berkali-kali dijelaskan, ya, yaitu diantaranya as-sabru ala ta'ah, sabar untuk selalu dalam ketaatan. Dalam kondisi bagaimanapun kita tetap tidak lepas dari ketaatan kita kepada Allah. Kemudian as-sabru anil ma'siyah, kita tetap bersabar, jangan sampai terjerumus kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan sampai suasana yang sedang menyulitkan kita, kemudian kita membuat kita terjerumus, tertarik untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan.
kemudian as-sabru 'alal adza fihi, ya, as-sabru 'ala aqdarillah, sabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah, ya, terhadap hal-hal yang dirasa menyakitkan atau tidak menguntungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Tidak lain, ya, innama, bukan inna tapi innama. Maksudnya tidak lain. Fahala orang-orang bersabar itu, ya, orang-orang yang bersabar itu akan dibalas, dipenuhi dengan ganjaran yang tidak pernah Allah menghitungnya. Jadi tidak lain, akan dipenuhi ganjaran orang-orang yang sabar itu dengan ganjaran yang tidak terhitung. Kalau demikian keadaannya, bahwasanya sulit maupun mudah itu adalah merupakan ujian Allah dan merupakan nikmat, maka tentu kita sebagai seorang mukmin tidak boleh berputus asa. Terlebih pada saat kondisi suasana yang begitu berat, sulit, tetap kita meyakini bahwa ini sebuah ujian Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kebaikan bagi hambanya. Innama huwal imtihanu minallahi subhanahu li ibadih. Bahwasanya ujian itu, bala itu merupakan ujian Allah yang ditimpakan kepada hambanya. Wa huwa a'lamu bihim, dan Allah itu lebih tahu tentang kondisi hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu terhadap kondisi kita, terhadap situasi suasana kita daripada kita sendiri. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi hambanya daripada hamba itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum." Wala nabluwannakum, niscaya pasti aku akan menguji kalian, hatta na'lamal mujahidin, hingga kami tahu terhadap orang-orang yang mujahid, orang-orang yang berjuang, minkum di antara kalian, was-sabirin, dan orang-orang yang bersabar, wa nabluwa akhbarakum, dan terus kami akan menguji keadaan kalian. Di pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan ujian-ujian sampai diketahui dengan pasti siapa yang sebetulnya berjuang, siapa yang sebetulnya bersabar. Pemirsa yang dirahmati Allah, seringkali orang itu merasa diuji itu ketika sedang sulit. Ini yang seringkali perlu diingatkan kembali. Ketika orang itu sedang dalam kesulitan, dengan berbagai macam bentuk kesulitan, itu merasa sedang diuji. Tapi begitu kesulitannya hilang, itu dianggapnya ujian itu selesai. Ini yang keliru. Padahal baik buruk, senang susah itu ujian Allah. Bahkan banyak orang-orang yang sukses ketika diuji dengan kekurangan, kesulitan, dan bahkan gagal tatkala dia diuji dengan kemudahan-kemudahan, dengan serba kecukupan, itu bahkan seringkali banyak orang lalai. Tapi kita harus tahu bahwa susah, mudah, baik, buruk itu semua ujian Allah, ya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian al-mu'minul haqqu, mukmin yang hak, mukmin yang benar, mukmin sejati, tentu akan senantiasa menyerahkan urusannya semua kepada Allah, ya. Tidak punya dugaan atau tidak punya prasangka buruk kepada Allah terhadap keburukan yang sedang atau kesulitan yang sedang dialami. Jadi seorang mukmin yang hak tidak pernah suudzon kepada Allah di saat kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena apa? Allah pasti punya maksud terbaik. Di balik kesulitan itu, Allah punya maksud terbaik. Ini pasti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran." Di
Fa'asa an takrahu syai'an. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, kalian membenci sesuatu, kalian tidak suka terhadap sesuatu. Wa ja'alallahu, sedangkan Allah menjadikan dalam sesuatu yang kalian benci itu khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Ini dalam surat An-Nisa ayat 19. Jadi boleh jadi kalian tidak suka terhadap sesuatu, tetapi justru di balik yang tidak suka itu, di balik yang tidak disukai itu, di sana tersimpan kebaikan yang banyak. Maka seorang mukmin tidak boleh sempit dada dengan apa yang terjadi. Bahkan hendaklah diyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya anna ma'al usri yusran, bersama kesusahan itu ada kemudahan. Bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan diulang lagi, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ma'a ini. Inna ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Tidak ba'da. Tidak disebut dengan ba'dal usri yusran. Tapi inna ma'al usri yusran. Bahwasanya antara kesulitan dan kemudahan itu berdampingan. Nah, kita tinggal sabar menunggu waktu. Semoga setelah kesulitan-kesulitan ini kita lewati, nanti akan berujung dengan kemudahan-kemudahan. Dan hendaklah orang-orang beriman bergembira dengan sabda Nabi sallam, innal faraja ma'al qarab. Sesungguhnya jalan keluar ini akan ditemukan setelah kita melewati kesulitan-kesulitan. Dan juga sabda Nabi sallam cukup menjadi satu penguat bagi kita semua, bahwasanya ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ma alaihi khati'ah. Senantiasa ujian-ujian, balak-balak yang menimpa orang-orang beriman, baik laki maupun perempuan, baik menimpa dirinya, anaknya, hartanya, hatta yalqallah, hingga ia menjumpai Allah dalam keadaan dia sudah bersih daripada dosa-dosa. Itulah segenap pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melewati segala suasana ya, di mana senang, sulit ya, bunga, susah, ini adalah sebuah warna kehidupan yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita, dan kita yakin itu semua menjadi satu nikmat Allah ya. Maka hendaklah kita bersabar di saat kita sedang menghadapi kesulitan, dan bersyukur di saat kita sedang berhadapan atau menjumpai hal-hal yang menyenangkan. Dan semoga seluruh aktivitas kita ya, baik yang ibadah khusus seperti sholat, puasa dan seterusnya, maupun ibadah-ibadah yang sifatnya umum, semuanya mendapatkan ijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita segera keluar dari suasana yang mencekam ini, dan Allah segera mengangkat wabah ini sehingga kita kembali dalam kehidupan yang normal ya. Dan jangan lupa tatkala kita sudah diselamatkan dari sebuah musibah, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.